Halo teman-teman, ketemu lagi bareng si Reid ID. Jadi kali ini seperti biasa kita berpetualang yang dekat-dekat saja dari pemukiman. Seperti biasa kita sambil mencari makanan. Ya teman-teman, emang Siwa baru pulang dari sawah teman-teman. Jadi barusan ketemu warga setempat. Sedang ditanamin padi-padi yang udah sebentar lagi panen mungkin. Tapi rasanya ini aus guys. Wih. Nampak begitu indah. Di ujung sebelah sana. Sekarang lagi di musim penghujan teman-teman ya. Lagi di musim penghujan. Jadi tanaman yang sebelumnya mati karena musim kemarau. Nah, sekarang musim hujan jadi pada numbuh padi yang sekarang udah mulai besar. Udah mulai tahap pemanenan mungkin nanti. Cukup menghiasi warna atau pemandangan yang ada di sekitar. Indah banget. Saya pergi ke hutannya membawa senapan, teman-teman ya. Membawa senapan angin karena siapa tahu ada sesuatu yang perlu bedil. Tapi jangan yang apa ya? Jangan asal sembarangan bedil lah gitu. Kayak burung-burung gitu. Jadi ini saya bawa ke hutan cukup untuk menemani saja. Di depan saya ini ada pohon alpukat yang tapi belum berbuah teman-teman. Lalu di sini ada pohon tanaman yang pada umumnya ditanam warga, kapol. Iya. Jadi ini sejenis tumbuhan atau tanaman kapol yang nantinya si kapol ini akan berbuah, tapi buahnya itu di tanah teman-teman ya. Nah seperti ini contohnya. Tapi ini sudah pada diambil teman-teman, atau mungkin sedang tahap berbuah. Mana uhan tanaman atau tumbuhan yang nama jenisnya itu kapol. Namun si kapolnya ini saat ini belum berbuah atau tidak sedang berbuah. Namun si buahnya ini buahnya ada di tanah teman-teman tuh. Nah di bawah di sini. Ya ting naon tah. Saya menemukan benda atau salah satu ini. Kata orang tua mah ini teh telur orai katanya gitu, endog orai. Warnanya putih, moncong, ada ujung sama ujung. Dan di sana juga ada jamur teman-teman ya. Nah seperti ini bentuknya. Tapi ini jamur yang tidak bisa dikonsumsi teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini salah satu jamur yang tumbuh di alam atau tumbuh di batang-batang kayu. Namun si jamur ini tidak bisa dikonsumsi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bermain di alam terus menemukan jamur, itu ada berbagai jenis macam jamur seperti itu. Ini keras tekstur tubuhnya ya, badannya itu gas, jadi nggak bisa dikonsumsi teman-teman. Pahit, rasanya pahit. Nah teman-teman, biasanya nih tempat-tempat kayak gini itu suka ada jamur yang numbuh di
sela-sela pohon-pohonan atau di bawah pohon seperti ini. Tapi memang pada dasarnya sekarang ini belum berbuah kali atau belum menumbuh si jamurnya. Nah ini teman-teman, ini juga kapol nih teman-teman ya. Nah ini contohnya nih, kita ambil beberapa biji ya. Nah seperti ini. Terus kita coba kupas ya. Karena si kapol ini nantinya itu akan berubah warna menjadi hitam. Dan ketika kita ambil, kita kupas cangkangnya, dalamnya itu rasanya manis. Nah, kalau ini belum. Warnanya masih merah. Masih merah. Dan ini dalamnya itu berbiji. Terus rasanya itu seperti balsem. Tapi kalau sudah menua, ininya sudah cangkangnya sudah nggak merah lagi. Terus dalamnya itu warnanya akan berubah menjadi seperti kayak menghitam. Terus rasanya manis. Di atas ada kelapa. Awas guys, kita ambil dulu. Kita ambil ya. Sudah diambil, kita ambil 3 biji untuk menghilangkan dahaga, dan ketika di hutan itu sangat membantu. Oke, kita kupas. Nah teman-teman, kita kupas ya. Banyak nyamuk guys. Kita keluarkan dulu pisau. Pertama-tama kita keluarkan pisau guys. Jadi ini cukup 1 biji kelapa saja, kayaknya udah cukup nih guys. Kayaknya ya, tapi ini udah agak tua deh. Kayak kita kupas 1. Jadi sisanya kalau nggak habis, ini kita bawa ke rumah aja. Pisaunya guys, bener-bener tajam ini guys. Cukup bagus, pisaunya cukup bagus teman-teman ya. Jadi ini cukup tajam untuk sebagai pisau survival ketika dibawa ke alam. Ini sangat membantu, meskipun kecil tapi ini sangat membantu. Sudah terbuka. Ternyata mengait guys. Warnanya sangat putih sekali. Kita cicipi. Enggak begitu manis, tapi ini memiliki rasa tersendiri untuk sebuah kelapa teman-teman ya. Sudah habis, airnya sudah habis. Kalau ini kita kupasin. Tuh, caranya seperti ini. Kita sodok. Ini saya menggunakan pisau yang terbuat dari cangkang kelapanya. Jadi cangkang kelapa itu dikupas tipis-tipis, terus tujuannya untuk dipakai si ujungnya ini untuk dipakai mengupas kelapa seperti ini. Tuh. Pisau sangat membantu. Di sini ada warna putih, tapi ini masih bisa dimakan teman-teman. Rasanya manis, mirip seperti humbut. Apa itu humbut? Humbut itu yang tumbuh di ujung
eh, pohon kelapa yang ketika ditebang itu ada yang muda-mudanya itu ketika dipasak atau dikonsumsi sangat bisa pisan. Pasti ada rapalah di ibu-ibu mah. Rasanya manis. Ini bukan kapten teman-teman ya. Ini yang menjadi cangkang. Jadi kita sambil jalan. Aing manggil jambu guys. Rasanya manis. Ngali tuh jeput-jeputnya. Ih. Kuy. Nah, di sini teman-temannya dulu ya. Di saat saya masih kecil. Di sekitaran sini itu banyak banget ikan, jenisnya seperti ikan bogo, ikan mujair kecil. Ini dulu banyak banget di sini teman-teman. Airnya besar. Ini ke aing ke perupak lagi saja. Aduh. Jambunya banyak. Jadi ini saya belum makan teman-teman, belum dapat target teman nasi. Wah bajing tuh guys. Ini penyeberangan yang menghubungkan jembatan besi, penyeberangan yang menghubungkan antara sawah yang di ujung sebelah sana dengan yang di sebelah sini. Petai Cina teman-teman. Kita naik teman-teman ya. Sadoas marip euy. Oh, marip nata. Nah teman-teman, kita sudah mendapatkannya segini. Ini untuk teman nasi teman-teman ya. Kita petik-petikin. Bisa direbus, bisa digoreng, bisa dibuat sambal juga bisa. Sudah selesai. Lalu kita petik-petikin ya. Kita keluarkan dulu alat wadah baskomnya untuk menuangkan. Nanti kita prosesnya di kumahnya mending digoreng, digoreng malah. Kita potek-potekin, caranya seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, begitu. Tuh, ya kan? Ini kalau yang masih muda mah enak teman-teman. Kalau misalnya digoreng, kalau misalnya dijadikan lalaban, dikasih sambal. Oke teman-teman, si petainya sudah kita kupas. Tuh, ini hasilnya. Sudah kita kupas. Lalu sekarang kita galokin terigu. Jadi kita membuat petai Cina crispy. Kita metik di alam langsung, kita olah di alam langsung untuk teman nasi. Jadi si petai Cina ini memiliki ciri khas tertentu tersendiri teman-teman ya. Wangi. Kita kasih terigu sebagai pengait, bukan pengait atau ya. Jadi si petai Cina ini kan ntar diemnya di itu, di tepung terigu. Oke, kita kasih air. Kita buka dulu. Isi sendoknya. Jam 4.27. Oh, kok dibuang lagi, Cok? Kita kasih air dulu
Set. Kita udak-udak. Tuh, caranya seperti ini teman-teman ya. Oh, ternyata ini kurang teman-teman. Kurang terigunya. Tuh, kita kasih lagi. Kita kasih lagi, kita udak-udak lagi. Nah, seperti ini. Oh, gila, kental sekali. Jadi teman-teman sambil melihat aku memproses, teman-teman sambil lihat pemandangan di sekitar teman-teman ya. Sudah cukup sepertinya. Tuh. Oke, kita gebrusin ya. Kita nyalakan dulu kompor. Buru-buru teman-teman ya. Soalnya ini perjalanan dari kampung, dari tempat tinggal kita, dari pemukiman sampai ke sini tuh jauh jaraknya. Ini juga saya dari pagi teman-teman aprak-aprakan, belum dapat teman nasi. Oke, kita benahi dulu kompornya. Sini sepertinya aman. Gitu. Kita taruh penggorengannya. Oh, kita masukin dulu gasnya teman-teman ya, lupa. Nah, semestinya ini menggunakan kayu bakar teman-teman ya. Tapi dikarenakan ini buru-buru, jadi kita menggunakan yang simpel-simpel saja. Kita nyalakan kompornya, kita masukin minyaknya. Wah, stop. Kalau cilor Dede Inun, ada temennya itu yang bilang stopnya, kalau aku kan nggak ada. Kita tunggu sampai si minyaknya panas teman-teman ya. Sepertinya sudah ngajius, minyaknya sudah ngajius teman-teman ya. Kita tuangin. Set. Oh. Oh. Kita membuat apa namanya, serok ya, sesodok. Kita menggunakan dari sini aja teman-teman ya. Tuh. Jadi ini kalau di alam ini bisa difungsikan untuk membuat kayak tuh susuk namanya, susuk ya teman-teman ya. Kan ini susuk alami teman-teman. Kita balikin, diangkat teman-teman ya. Tuh, ini sebagai tikernya atau wadah, dan ini menunggu matang. Sepertinya ini sudah matang teman-teman ya.
Karena ini sudah menguning, ini tanda sudah matang, ini warnanya menguning. Kita tirisin dulu, kita matikan kompornya. Sudah mati, kita tiriskan. Jadi untuk santapan kali ini, nah ini nasinya sudah diambil. Jadi untuk santapan kali ini kita berhasil menemukan teman nasi yang ada di alam, yaitu petai Cina, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman survival yang suka survival ke alam, kalau lalu kehabisan makanan, jangan terburu-buru panik. Jadi perhatikan sekitar, barangkali ada yang bisa dikonsumsi, karena tanaman-tanamannya seperti rumput-rumput juga ada yang bisa dikonsumsi, teman-teman. Apalagi semacam petai Cina. Oke, teman-teman. Daripada udah ngurih guys, jadi daripada kita menunggu keburu maghrib, keburu sore, karena ini udah jam 4.37, kita gas saja. Sebelum kita konsumsi, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita cicipi wanginya. Oh, set. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat teman-teman. Gurih sekali. Mungkin gurihnya itu bawaan dari bumbunya tersebut. Cuman di sini ada rasa tersendiri, yaitu bawaan dari petai Cina. Tuh nasinya sudah habis, gorengannya masih ada satu lagi. Jadi untuk berburu kali ini, mencari teman nasi yang ada di alam, berakhir sampai di petai Cina, teman-teman. Nasinya sudah habis, gorengnya sudah habis. Jadi sampai ketemu di video yang akan datang. Dan selalu ada doa terbaik buat teman-teman dimanapun berada. Sehat lahir, sehat batin. Berkah selamat. Rahayu.